duluan karirnya bisa bakalan free banget. Cuma kayaknya enggak deh. Bane Jadi ternyata. mereka lebih ke arah Bane. Oke. Wow. Suns memegang Bane, Boots dengan TB-nya frontliner. Ini adalah komposisi yang 10 komposisi 10 hero yang akan terjun ke line up di sini Pak Pulung. Yap. Dan kalau dari susunannya kita lihat The Boots-nya menggunakan Barat, selalu Sunset menggunakan Bane. Berarti junglernya akan jatuh ke arah Bane. Sementara itu dari pemain-pemain Brazil, mereka juga udah ready nih dengan Clean dan juga Ruby yang udah diamankan. Cuman dengan hero-hero tebal seperti itu, mereka mungkin akan melakukan team fight ya. Mereka team fight-nya agak cukup lama. Ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk Lilia loh. Lilia akan sangat-sangat suka apabila ada yang berkumpul-kumpul bersama-sama, beramai-ramai. Damage-nya bakal masuk semua. Damage areanya akan memberikan sebuah mimpi buruk untuk tim-tim lawan. Ya udah deh, kalau begitu teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag IndoPride-nya. Dan again, lagi. Pokoknya terus-terusan kita keluarkan emok tepuk tangan sebagai bentuk dukungan seluruh player yang bermain, apalagi tim-tim Indonesia yang sedang berlaga di M3 World Championship. Dan ini dia Land of Dawn. Iya, kita langsung saja masukin match yang ketiga. Jangan lupa untuk hashtag IndoPride dan hashtag GoOnyx-nya. Berikan dukunganmu kepada tim Indonesia kita. Dan kali ini Keyboy berada di area mid, udah mulai coba untuk kerusuh ke area midnya. Sementara Boots bakal coba untuk menjaga di area bawah terlebih dahulu dengan Baratnya kali ini. Brian, oke, ini berarti linianya sama seperti Onyx Filipina tadi ya, ditaruh di area God lane. Oke, Maike ada di area mid, Ruby-nya terus-terusan bersama dengan Estas, udah tebel, ada Estas lagi, makin tebel lah itu orang ya. Tapi terlihat ada fun fact dari 11 match yang berlangsung di M3, Hayabusa sudah di-ban dalam 10 pertandingan, 1 kali dipakai Red Canids saat kalah melawan Pedal. Yap. Dan kali ini kita seperti tidak akan melihat Hayabusa sampai di match yang ketiga karena masih menjadi prioritas ban juga. Sementara di area midnya agak sedikit rusuh dari kedua tim, memberikan poke damage aja nih. Belum ada first blood sampai di menit yang pertama. Sementara Luis udah mulai low banget di area atas. Yap. Sementara itu sekarang ada cewek yang menggunakan langsung ke arah satu Lilia untuk berada di area court lane, dan itu menyebabkan untuk Clean-nya juga kehilangan sedikit waktunya karena dia harus melakukan recall ke arah base-nya. Sementara Lilia juga melakukan hal sama, tapi setidaknya mereka juga masih punya masing-masing wave minion di bagian tengah. Maike-nya Donran Wolf King mulai maju ke bagian depan, tapi Drian memiliki damage yang begitu menyakitkan lewat senapannya. Ditembakin dengan jarak sedekat itu, masuk damage-nya. Yap, dan sementara Suns kali ini sudah mulai bersembunyi juga. Udah bakal coba dikejar. Maike ini bakal menjadi target utama, dan first blood jatuh ke tangan seorang Suns kali ini setelah menumbangkan Maike-nya di area jungle dari tim Kate. Yap, menjadi sebuah keunggulan karena tadi setelah mendapatkan 1 poin kill, dia juga mengamankan karena monster jungle yang ada di area dari Kate ya. Berarti untuk pemain Kate sendiri akan kehilangan 1 monster jungle, namun di area yang berbeda. Dari King berhasil untuk membalaskan keadaan. Ada 1 player yang langsung diambil, yaitu Keyboy yang langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle pun udah mulai dicolek-colek. Maike-nya siap maju ke bagian depan, namun sekarang Drian-nya tertinggal sendirian. Akankah dia dilompatin langsung dengan profesi biru position langsung dikeluarkan begitu aja? Drian menjadi korban lewat sebuah fight yang langsung terjadi, dikeroyok rame-rame deh. Iya, 1 versus 3 membuat Drian tidak bisa bertahan, namun di area midnya lihat King-nya bakal coba dirusuh dengan adanya Magic Snow Wave dari seorang cewek kali ini mengusir pergerakan King, dan mau nggak mau King-nya tidak bisa untuk kembali rusuh di area mid. Yap, cewek balik ke lane-nya lagi. Ada Luis juga yang udah mengisi di lane-nya tersebut. Ada setengah dari shield turret-nya udah dimakan. Berarti untuk goal-nya sendiri harusnya udah mulai ke push ya. Dari Clean itu akan sangat berbahaya sekali apabila Clean diberikan space terlalu banyak. Boots dengan stack 25-nya, pasif dari PK-nya udah dikumpulkan gede banget. Siapa yang mau maju untuk melawan ke arah barat? Turtle-nya mulai dipukul-pukul, Turtle-nya mulai diamankan, King-nya mulai melakukan pergerakan ke bagian depan. Tekashi juga dari jauh udah melihat, tapi mereka belum ingin maju. Misalnya expert-nya dikeluarkan. Ada lagi Detonas Welcome, tapi gagal untuk menelan langsung ke arah King. King-nya masih selamat. Pemain dari Onyx pun mundur teratur. Iya, langsung mundur semuanya, dan bahkan kali ini akan menjadi reset lagi dari kedua tim. Sementara di area mid, Luis masih cukup free juga. Kita melihat rotasi yang benar-benar baik banget dari Onyx Esports. Mereka coba kasih pressure, coba kasih bisa dibilang preston lah setidaknya di masing-masing lane-nya. Namun Meiki di sini masih mencoba untuk memberikan
apa ya, bisa dibilang gencatan juga sih. Dia benar-benar coba untuk ngezoning beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di area atas, Luis kali ini 3 pemain dari Onyx Esports mencoba untuk menzoning Luis yang sendirian saja. Tapi ternyata sudah mulai datang backup dari Kate. Wah, itu di atas sana tuh untuk Kingnya udah mulai maju dan juga memberikan sedikit orkestra yang dia milikin. Evan juga, tapi untuk di biru budgetnya hilang sudah. Ruby tidak bisa lagi melanjutkan bagaimana jalan pertandingan, namun Prime dengan darah yang begitu sedikit dia mundur ke bagian belakang. Sans kembali hadir, semuanya dilepehin tapi masih bisa selamat, masih bisa kabur. Pemain dari Kate, Delicatesnya dikeluarkan, deretan ikan hiunya mulai baris teratur untuk bisa menabrak langsung ke dalam pertahanan dari Kate itu sendiri. Iya, dan kita ngelihat dari seorang Florin yang healnya ini benar-benar luar biasa banget. Kita tahu dari Bloomnya ini memberikan regen HP yang cukup tinggi tentunya, membuat Onyx Esports tentunya masih bisa bertahan. Tim fightnya bakal lebih sustain lagi, dan hal yang sama sebenarnya jatuh ke tangan Kate juga, dimana mereka masih punya access dengan slow effect yang benar-benar mengganggu Papu. Sementara itu dari administration juga udah terlihat ada War X yang udah diambil oleh Ben ya, cepet ya. Sementara dari Pakitoy belum ada loh, masih part-partnya aja nih. Tapi di tengah Delicatesnya tadi udah langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Mikey, tapi Mikey udah berhasil untuk memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Ada Burst yang udah mulai hadir juga untuk memberikan bantuan. Sedikit lagi SP Trisha dari tubuh ceweknya berhasil terkena efek dari Donald Wolfing. Ceweknya langsung menang sangat cepat. T-Boy-nya pun jadi korban tambahan, namun itu pada berbeda. Mikey-nya malah tas di depan dari mautnya sendiri. King langsung pergi dari area tersebut setelah memberikan sedikit damage ke arah Rokursa. Iya, dan kali ini 2 main dari Onyx Esports harus tumbang, namun Boots, aku bisa bilang kayak Boots sekarang udah mulai sustain juga untuk tim fightnya. Dia harusnya udah bisa join tim fight sih sama pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Sans kali ini setelah tim fight yang cukup rusuh di area mid, dia memutuskan untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu sebagai objektif yang harus diamankan oleh tim Onyx Esports. Sementara di area bawah, TKC terkena damage yang benar-benar perih banget dari cewek. Black Seas langsung digunakan lagi dan lagi hanya untuk mengusir dan bahkan lari dari seorang King kali ini, Papa. Ya ampun, itu sekali tumbuh ya masuk langsung ke area lambung dari Lilia, sakit parah Bu, hilang sebar ditumbuk, ngeri juga nih Gon. Ngeri banget Pak Pulung untuk saat ini. Masuk menit ke-6, ini benar-benar teman-temannya Onyx Esports itu menjalankan misinya mereka masing-masing juga. Lihat di bagian bawah mereka mulai mau turretnya Pak Pulung. Oke, ini dia Detona's welcome again and again, masih gagal. Masih bisa untuk langsung diajak untuk berlari-larian dari Pakitonya, namun udah ada satu lagi yang mau pendetnya connect ke arah 2 orang. Berhasilkah kali ini mereka kabur dari tersebut? TKC-nya lompat lagi ke bagian belakang. Apa yang terjadi? Misalnya spotnya Ruby-nya down untuk kali ini. TKC-nya tertinggal sendirian di bagian depan, hilang sudah untuk kali ini. Tapi ternyata Estes-nya masih sanggup untuk memberikan sedikit bantuan terhadap TKC. Drian harus pergi dari area tersebut, dikejar oleh Luis. Flicker sudah ke bagian depan tapi masih gagal, karena untuk Drian sendiri masih bisa kabur dari area tersebut. Ada 3 player di bagian bawah. Boots-nya harus berjuang, harus memasang badannya untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Recall dengan selamat. Iya, dan masih bisa ditahan pergerakan dari Kate di area bawah. Meskipun kita ngelihat tadi dari TKC-nya benar-benar fokus untuk numbangin T-Boy terlebih dahulu. Kita ngeliat T-Boy-nya coba untuk ngejuk banyak banget sebenarnya resource yang dikeluarkan dari tim Kate sendiri. Lihat, TKC-nya bakal loncat ke arah T-Boy gitu loh. Jadi kayak ini memang sebenarnya kayak T-Boy-nya bakal menjadi target utama dari Kate sendiri. Sementara Sans dan juga mungkin beberapa pemain dari Onyx Esports mereka butuh item, masih butuh item sih sebenarnya. Sehingga damage-nya nanti bakal lebih maksimal lagi, apalagi termasuk dari Drian-nya. Ini kita lihat aja bagaimana lagi nanti apa ya, sebuah pemecahan masalah atau pemecahan solusi dari Onyx Esports ya untuk bisa menggagalkan apapun daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain dari K. Namun Emo Pendetnya connect lagi ke arah Boots. Detona's welcome dikeluarkan, connect juga ke arah 1 orang, tapi flickernya karena berbeda, tapi flickernya langsung maju ke bagian depan, langsung dimutain begitu aja. Ada efek stun yang langsung terjadi. Sebuah pemikiran yang sangat begitu baik. TKC-nya langsung down di positionnya begitu sakit di bagian belakang. Double kill diambil juga oleh Sans. Adalah hal yang begitu indah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Gila, Driannya sembunyi di dalam bus. Dia di biru kena 3 member dan langsung tumbang. Beberapa pemain dari Kate sendiri, bahkan Sans-nya kayak nahan aja di depan. Dia Deadly Cats nahanin semua pemain yang mau coba untuk ngerusuh ke arah pemain Onyx Esports sendiri. Kayak King-nya nggak bisa maju, TKC-nya juga nggak bisa loncat karena ada Deadly Cats yang menahan dari Sans. Iya, plus tadi pemikiran yang sangat baik ya Gon ya. Detona's welcome, tapi dia flicker ke depan, dilepehin, udah ke stun satu area gitu. Benar banget. Dan ini kalau kita ngintip item nih, Pak Pulung ya, mereka harus berhati-hati. Onyx Esports harus berhati-hati karena apa? Clint-nya udah endless battle dan juga Berserker Fury yang berarti apa? Criticalnya udah ada. Yap, snipernya ditembakin.
Kedah langsung ke arah Luis, sakit banget. Again Drian memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan. Mengerikan sekali ini damage-nya, harusnya udah mulai ada untuk Drian. Apalagi Kiboy harus berhati-hati, jangan berjalan-jalan sendirian karena setelah patch kemarin ini menurut aku Florin sekarang udah bener-bener full support healer sih. Dari BSMS-nya diturunkan tapi regen HP dinaikkan, dan bahkan ini menurut aku Onyx Sport mereka bener-bener kuat banget dari segi team fight-nya. Tapi memang sebenarnya slow effect dari SS masih cukup mengganggu. Jadi mungkin Onyx Sport harus berhati-hati sih kalau ada di dalam lingkaran dari slow effect-nya SS. Ya ampun, yang ketarik malah dinosaurus segede itu agak sedikit puyeng juga dari Kate-nya. Di bagian belakang SS kesusahan memberikan healing, tapi cewek coba lihat di mana orang berkumpul, dia pasti akan senang sekali. Mikey-nya sedikit lagi tapi tersisa terkena efek dari Nibiru Potion. Udah berhasil mendapatkan satu orang lagi dari Kate, mulai menekan pemain Onyx Sport. Tapi satu snipernya tadi udah connect lagi. Terus-terusan Onyx tidak akan memberikan nafas kepada pemain-pemain dari Brazil ini. Perbedaan networknya kali ini udah mulai jauh. Berbeda sekitar 6.000 7.000 kali ini, sementara Sun bakal coba dikerokan strike di area ini, dan bahkan efek slow juga dari Prime kali ini. Harus tumbang Suns-nya. Cewek menggunakan Black Shoes-nya kali ini mencoba untuk mengusir, lihat sakit banget damage dari cewek, dan bahkan masih mau lebih kali ini. Masih bisa di-heal oleh Prime. Luis masih coba bertahan, tapi Drian bakal coba untuk mengganti, mencoba untuk mengcover teman-teman dari Onyx Esports sendiri, mengganti posisinya cewek yang terkena damage begitu perih, Pak Pulung. Ini kan Drian niatnya ngepok ya, tapi ngepoknya ngeburst, Bu. Dia dari tadi sniper aja, terus jarang banget ngelihat dia pakai submachine gun. Nah, untuk melakukan farmingan baru menggunakan submachine gun, tapi di saat ada team fight dia bakal sniper terus baru Nibiru Passion-nya lagi, Nibiru Passion-nya lagi, baru sniper lagi, ngepok-ngepoknya cuma ngeburst ya Gon. Iya, benar-benar itu yang cukup menarik. Drian mungkin pengen main game sebelah mungkin. Oke. Buset, apa itu? Sakit banget, gila itu damage dari Drian kali ini. Dia udah fix ready buat team fight. Dia cukup perlu jaga posisi, butuh opening dari Boots mungkin, dan mungkin dari Suns. Dan yang pentingnya jangan sampai Driannya tumbang, Pak Pulung. Oke, Mikey-nya ada lagi pergerakan maju ke bagian depan, tapi udah lompat juga oleh Tekashi. Cewek di belakang masih cukup selamat, Plexus langsung dikeluarkan, darahnya penuh kembali, tapi di bawah. Oke, sedikit lagi Fitrisa hilang. Wow, aduh mekanik jungler. Iya, aduh mekanik jungler. Siang-siang pasang keramik, malamnya kena rematik mungkin. Kamu itu ya? Oh ya, beda. Kamu itu, tapi tidak berlaku untuk Suns tentunya karena dia berhasil numbangin King di area bawah. Dan memang Lordnya sempat reset karena Kate mencoba untuk memberikan pressure kali ini, sama seperti di area mid Suns-nya. Benar-benar terkena damage yang cukup banyak. Tapi kali ini akan ada kompensasi yang akan dicari oleh Onyx Esports. Sementara Mikey masih mencoba untuk bertahan. Dia terus welcome, nggak perlu connect, tapi setidaknya bisa memberikan immortality dari seorang Maker. Dan bahkan lihat nih birunya connect langsung right to the Kokoro, Pak Pulung. Hilang udah lagi satu orang dari Kate. Sementara di bagian tengah cewek udah set up posisi, mulai maju tapi nggak bisa terlalu maju karena langsung ketangkap oleh King. Satu pukulan yang masuk juga tadi ke arah tubuh dari cewek itu sendiri. Boots-nya begitu banyak lagi darah yang dia miliki, dilompatin juga. Masih bisa selamat sejauh ini Boots-nya. Masih bisa kabur, hanya saja dia menjadi target selanjutnya. Bisakah diselamatkan dari tersebut, tapi shutdown pun berhasil dilakukan oleh pemain dari Kate. Menjadi sebuah mimpi yang cukup buruk untuk Onyx Esports, tapi Lord-nya udah mulai dicolek. Gak begitu banyak pemain dari Onyx Esports yang standby untuk bisa melakukan fight ataupun gangguan terhadap pemain-pemain dari Kate. Bisakah mereka mencolong langsung karena Lordnya ini? Gagal si Momo. Enggak apa-apa, masih Lord yang pertama tentunya masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan ini sama seperti match 1, Onyx harus sabar dulu. Sabar dulu. Reset lagi Goni, mencoba cari momentum lagi karena memang sebenarnya sekarang udah mulai berasa nih dari King-nya juga ya. Dia knockout strike, dia langsung heavy life punch jump, itu udah langsung connect ke Drian, bahkan cewek aja tumbang gitu. Jadi memang prioritas target yang harus diambil oleh Onyx Esports adalah mungkin mereka harus tumbangin King terlebih dahulu sih menurut aku. Iya, sebenarnya banget. Ini sebenarnya job description-nya Kid sudah benar. Mereka mencari menunggu opening yang tepat. Emang fanetnya belum connect, tetapi mereka harus ngincer ke arah Drian atau cewek. Mereka ultimate-nya cewek keluar, mereka langsung kasih informasi dan mereka langsung gas. Yap.
Nih di atas juga Lordnya udah berhasil untuk mengacak-acak. Sunsnya udah mulai masuk lagi ke dalam team fight, tapi Lord nggak bertahan lama. Lordnya pun langsung hilang. Boots di tengah, TKC langsung aja mulai memberikan gangguan di bagian tengah sana. Wave minion berhasil masuk ke dalam area pertahanan, tapi masih bisa digagalkan juga. Luis quick draw-nya udah berasa ya Cimomo ya. Udah mulai berasa. Ini memang sih sebenarnya memasuki menit yang ke-14 harusnya dari Maxwell juga udah memiliki item yang cukup untuk team fight dan satu Radiant Armor di tangan Prime. Yap. Ini dia Mikey-nya mulai akan langsung melakukan sebuah invasi ke bagian depan. Dia udah set up posisi. Lalu ada lagi beberapa pemain dimiliki oleh K. Coba lihat dari clean-nya terus-terusan dikawal oleh Estes. Dokter keliling kali ini di bagian tengah. Moonlight Ganesnya juga udah dikeluarkan begitu aja. King-nya mulai maju ke bagian depan. Ku ajak Paiwan, akankah aku yang menjadi korban? Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata udah ada satu lagi yang mau Vendor-nya berhasil menarik langsung ke arah pemain dari Onyx Esports. Hanya saja TKC-nya. What are you doing? Dia masuk sendirian menjadi korban di tengah-tengah kumpulan pemain Onyx Esports. Dia Demonic Force, dia mau ngincer ke arah Keyboy berkali-kali itu digagalkan karena Onyx Esports selalu bisa membackup dengan cukup baik. Keyboynya benar-benar dijaga, di cover. Sementara cewek juga masih punya Black Shoes. Jadi memang sebenarnya masih cukup sustain untuk tim fightnya dari Onyx Esports selama masih ada resource skill juga. Dari ceweknya masih punya Black Shoes masih aman. Keyboy masih punya Bloom juga itu masih aman. Jadi sebenarnya ini Onyx Esports cuma perlu momentum yang pas aja. Mereka culik satu persatu. Mungkin mereka harus berhati-hati nih sama damage dari King dan juga Luis nantinya. Apalagi Mikey kalau misalnya punya momentum yang bisa dibilang kayak mungkin dia bisa flicker langsung kayak mau Vendor, itu benar-benar harus diperhatikan dan diwaspadai oleh Onyx Esports. Itu tadi kalau ada apa ya, kalau connect tuh follow up damage-nya itu bahaya loh Gon. Nah itu yang mereka harus apa ya, cari gitu celah-celahnya. Kalau kita ngintip item lagi, cewek seorang gold laner dari Onyx, Ice Queen One udah jadi Divine Glaive, penetration magicnya udah jadi Dana, juga Holy Crystal. Ini yang harus diperhatikan Kate, karena oke, mereka beberapa war mereka menang dapat Lord, tetapi mereka juga nggak bisa sembarangan lihat positioning mereka, sangat berhati-hati. Tentunya kalau dari Onyx Esports harus berhati-hati sama siapa, sama Clint-nya. Clint-nya udah full item, udah mau full item, on the way BOD. OTW BOD, baik. Sementara itu dari Drian juga ini mengarah ke Athena ya. Drian untuk udah mempersiapkan ke arah Athenanya. Sementara itu dia masih sadar posisi lagi. Boots sudah tetap berada di area lane-nya sendiri. Lilianya mulai maju ke bagian depan, tapi dari minimap coba kita lihat Florinnya mengawal langsung ke arah Drian. Berkumpul sudah pemain-pemain dari Kate berada di area mid. Ada 3 orang, Pove di bawah, Ruby di atas seorang diri. Purple buff-nya udah nongol. Akankah pemain Onyx akan langsung menginvasi ke arah purple buff ini? Karena untuk Mike sendiri dia nggak bisa terlalu lama untuk berada di bagian depan sana. Flickernya juga udah standby, siap untuk melakukan sebuah hal yang sangat-sangat baik seperti tadi lagi. Iya, dan kali ini dari kedua tim mereka sepertinya bakal nunggu momentum Lord yang kedua kali ini. Siapa yang dapetin Lordnya tentunya mau mendapatkan momentum lebih unggul. Dan kalau misalnya memang sebenarnya Kate, mereka bisa coba untuk nih culik satu persatu ngincer ke arah Keyboy, itu bakal jadi opening yang baik untuk kita. Tapi kita tahu Onyx Esports mereka selalu bisa nge-backup, selalu bisa nge-cover Keyboy. Gak mudah ditumbangkan dengan bisa dibilang 12 assist dari Keyboy. Ini menandakan semua team fight hampir 90% Keyboy selalu ada. Sebenarnya itu Lordnya juga udah mulai dicolek, Sunsnya terus memberikan damage, Mikey-nya udah ada lagi satu konsel yang langsung dikeluarkan, berhasil langsung untuk mengeluarkan satu emo Vendor-nya. Sementara itu Black Shoes sudah langsung dikeluarkan juga oleh satu pergerakan dari cewek. Udah misal expertnya connect ke arah Prime, tapi tidak ada follow up damage sana. TKC-nya lompat langsung ke bagian depan, ceweknya berhasil pada tersebut, tapi malah tertembak dengan adanya pergerakan dari Clean. Begitu menyakitkan damage yang diberikan oleh satu player tersebut. Walaupun sekarang Lord ada di tangan Onyx, tapi mereka kehilangan satu player loh. Iya, ceweknya yang tadi langsung dikeprek dengan adanya satu Demonic Force. Ini bahkan bisa dibilang kayak di follow up dengan cukup baik dari Louis sendiri. Ini membuat dari ceweknya langsung hilang begitu saja. Tapi di area bawah masih bisa coba ditahan tentunya dengan satu Deadly Cast dari Sanch. Dan Lordnya juga masih bisa ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Kate. Lordnya lagi dan lagi masih bisa diambil, masih bisa diamankan juga oleh Kate. Tanpa adanya gangguan yang begitu berarti masuk ke dalam area pertahanan mereka. Harus lebih berhati-hati lagi.
Yap, dan ini memang sebenarnya dari Kate sendiri ya, mereka juga harus berhati-hati sih sama push yang dilakukan sama Onyx Esports. Apalagi kalau misalnya minionnya dari minimapnya tidak diperhatikan, nih bisa aja kehilangan inhibitor turret. Masukin menit yang ke-18, harusnya ini dari kedua tim mereka punya momentum masing-masing ya. Karena harusnya menurut aku dari item yang dia punya, Luis udah punya Berserker Fury, udah punya Malefic Roar juga nih Goni, udah punya Thunderbolt pun. Ini yang cukup menarik adalah apa? Estes, Pakito, dan juga Phobius mereka mau bikin Dominance Ice. Jadi 3 hero mau Dominance Ice. Wah, itu dikeroyok lagi. Udah ada beberapa ultima langsung keluarkan. Coba lihat barusan. Ada Deadly Cast, lalu udah ada lagi nih Biru Potion. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapat langsung ke arah Ruby seorang diri. 4 melawan 5 menjadi sebuah kesempatan yang begitu baik untuk Onyx Esports bisa memenangkan di game kali ini. Iya, sementara lihat Onyx mencoba untuk memberikan pressure di area bawah. Deadly Cast sudah mulai di pop up sepertinya. Mereka bakal coba untuk berfokus terhadap turret di area bawah atas terlebih dahulu. Sementara King mencoba untuk menahan kali ini, tapi ternyata dari Onyx Esports mereka bakal coba untuk lakukan split aja ke area turret di area mid 40. Yep. Sementara itu Boots-nya masuk nyelonong boy aja ke bagian dalam, kagak peduli dia tertarik ngasih damage apa kagak. Bener-bener dengan begitu banyaknya darah yang dia milikin, pasif biga yang dia punya, stack 25 yang sangat penuh juga. Deretan ikan hiu Deadly Catch-nya nabrak masuk walaupun belum ada damage yang berhasil dikenai. Iya, dan cukup sepertinya dari Onyx Esports untuk ngedapetin 3 inhibitor turret aja. tanpa Lord. Setidaknya kayak super minionnya biar nge-push aja gitu. Ini cukup menarik karena balik lagi mereka melakukan pushnya, offense-nya itu tanpa Lord Pak Pulung dan Cimomo. Berarti apa koordinasinya, celahnya mereka benar-benar lihat, dan Kid mereka gagal untuk melakukan defense-nya. Ini dari Boot sendiri juga udah mulai masuk lagi. Ini apakah pemain dari Brazil mereka bisa gak ya untuk bisa mempertahankan ke arah pertahanannya ataupun mungkin membalikan keadaan. Boot sudah garuk-garuk kepala, Pak. Nih gua mau ngapain lagi ya? Item udah full. Itemnya mau gua ganti apa lagi ya? Tuh baru gatel lagi, nggak apa-apa. Yuk mikirin terus, Boot. Terus pikirin apa lagi, Bud? Lagi pikirin strategi yang pas ya kali ini. Karena Onyx Esports mereka masih unggul dari semua sisi sih menurut aku. Dari turret, dari network bahkan. Dan bahkan bisa dibilang kayak dari Onyx mereka cukup perlu sabar aja. Ini menurut aku yang bahaya sebenarnya King sama Luisnya sih. Mungkin Luis lebih berbahaya karena dia lebih ke arah range kan. Itu yang harus menjadi target operasi dari teman-teman Onyx Esports. Ngincer cari Luis atau mungkin cara setapan balik lagi build 2 parameter di mana ada terjadi sesuatu di bagian belakang dan juga di depan. Nah itu nanti damage-nya tentunya akan susah karena kalau nggak ada Luis, Kate damage-nya kurang. Ya karena sejauh ini juga Luisnya berhasil ya, positioningnya juga baik loh. 3-0-3. Belum ter-take down. Ada Estes yang terus-terusan nempel gitu loh. Ini Luisnya juga untuk dideketin sulit, backupan yang diberikan terhadap dia juga banyak. Namun di area mid coba kita lihat aja udah mulai berkumpul beberapa pemain dari Kate. Mereka akan siap untuk melakukan setup di area Lord. Mereka punya Estes, mereka setup duluan ke arah Lord juga nggak masalah. Darah yang kurang di tubuh mereka bisa di-healing lagi oleh Estes loh. Sama posisinya dengan Onyx Esports juga punya kan dengan adanya Bloom yang dimiliki oleh Florin. Ini kayaknya harusnya bakal jadi tim fight terakhir sih buat Onyx kalau mereka bisa dapetin Lordnya, tapi permasalahannya itu nggak semudah itu gitu loh. Boots kali ini menjadi frontliner di area depan mencoba untuk mencicil mengharas ke arah seorang Michael kali ini, tapi masih bisa di-heal lagi dan lagi. Prime yang menjadi kunci juga nih dari tim Kate. Wah tuh Bootsnya ketinggalan di belakang sana, tapi sepertinya udah dicuekin aja. Boots terlalu tebal, harus banyak source skill yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah hero tersebut. Dan bener aja ada lagi pergerakan yang langsung dilakukan oleh King untuk bisa mendapatkan Sans, tapi Sans mendapatkan healingan yang dilakukan oleh Florin masih selamat. Mereka memutar, Bootsnya maju lagi, mengeluarkan lagi mutan-mutan laharnya. Sementara itu Moonlight of Ganes juga ada di area tersebut. Akankah Lordnya Krisa? Udah ada lagi Dr. Nos, welcome langsung mulai begitu aja. Delicatesnya juga langsung dapat di bagian depan. Sedikit lagi epic dari Luis, tapi Luisnya masih bisa selamat di bagian belakang. Ada lompatan dari Pompeius ya, Pompeius berhasil diambil, tapi Drian juga harus menjadi korban sejauh ini. Sedikit lagi dari Lord, tapi Lord malah berhasil diamankan oleh pemain dari Kate. Sayang sekali, ada Immortal yang pecah di ujung sana. Sanchez berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena pemain dari Kate, tapi ternyata Luisnya menjadi momok yang sangat menakutkan untuk pemain Onyx Esports. Tersisa 2 orang aja ada cewek dan juga Keyboy. Bisakah mereka mempertahankan area ini? Karena ada Lord di bagian bawah, ada Ruby juga yang berusaha untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut untuk bisa menghantarkan
dan Lordnya jalan. Wah, tadi padahal deadly catch-nya dari Suns itu udah bagus banget. Pas dikomboin sama Flicker, Yep. plus ada detonas welcome dari Boots. Kalau kita ngeliat instant replaynya nih, dari Samsung Galaxy ini udah oke sebenarnya tim fighter buat Onyx, tapi masalahnya pas ceweknya udah pakai Black Shoes dia kena efek slow dan ini ya nggak bisa nahan lagi gitu. Luisnya nggak tumbang, Luisnya malah masih bisa kasih damage. Balik lagi ke Antifa sama Kate, dan kali ini lihat base-nya bakal menjadi tujuan utama dan Kate yang akan mengambil poin di match ketiga dari tim Onyx Esports. Wow, lihat mereka selebrasi Pak Pulung, mereka senang banget. Dan memang kalau ngeliat dari war terakhir Pak Pulung dan Jimomo, itu Luisnya free hit. Luisnya berada di belakang free hit, gak ada yang bisa sentuh, dan dibantuan Estes tuh Luisnya bener-bener sustain banget. Ditambah Lordnya juga diambil mereka. Iya, Lordnya masih bisa diamankan juga tadi, dan ini yang membuat Onyx Esports setelah kehilangan 3 membernya tidak bisa, cuma hanya cewek dan juga Florin itu menurut aku kayak gak bakal bisa dari Keyboy dan juga cewek untuk menahan gempuran dari Kate yang masuk langsung straight push